Fajar. Pak, jenengan selo kapan? Napa selo namung mboten? Kapan, Mbak? Hari ini sih panen siang. Oh, ora iso, Mbak. Isone Jumat. Jumat tipe Jumat. Ini Pak, saya mau minta tolong. Besok Jumat itu kan saya mau ngajar di kelas 12. Oh, iya. Saya itu mau lihat atau mau nyuwun pendapat dan penilaiannya terhadap proses pembelajaran yang saya sampaikan di kelas. Materinya apa ya, Mbak? Materinya itu sekitar ini loh Pak, tujuan pembelajarannya siswa dapat menganalisis organisasi ekonomi regional dan internasional secara cermat dan teliti. Oh, gitu. Oke, Mbak. Jadi saya nanti masuk coba mengkonsultasi pembelajaran Mbak Fajar di kelas. Terus area pengembangan yang ingin Mbak Fajar lakukan pada saat pembelajaran tersebut apa, Mbak? Saya tuh pengen gini loh Pak, pembelajaran kelas saya itu menerapkan pembelajaran diferensiasi. Jadi biar sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Bagus itu, Mbak. Bagus, cocok. Oke, Mbak. Terus otomatis kan panjenengan sudah mempersiapkan itu. Oke. Strateginya apa saja? Modelnya yang mau saya terapkan itu discovery learning. Terus saya dari strategi atau apa Pak namanya metodenya ini nanti diskusi kelompok, pakai alatnya LKPD, penilaiannya nanti presentasi dan juga hasil kerja LKPD. Bagus sekali, lengkap itu, Mbak. Saya jadi ingin segera masuk kelas Jumat ya, Mbak? Jumat. Insya Allah siap, Mbak. Jam Mbak, ke-4 dan oke. ke-5 nih Pak. Siap, mungkin besok Jumat pembelajaran dilancarkan dan kita ketemu hari Jumat ya, Mbak. Iya, makasih Pak. Iya, sami-sami. Terima kasih atas waktunya, terima kasih. Siapa yang datang? Kita sama. Yang terakhir, Indonesia akan bonus sebagai apa? Oke, 20 di mana? Dari berapa tahun sekali? Oke. Di 20 itu berapa tahun sekali? 1 tahun. Terus? Ya, terus? 5. Terus? 6, 10. Yang benar ya berapa? Oke, 20 tahun sekali. Jadi kita beruntung Indonesia, nggak mesti toh 20 tahun lagi pemerintah Jokowi beruntung menyelenggarakan atau tuan rumah dari G20 organisasi dan organisasi ekonomi dan 5 kelompok, satu kelompok berarti sekitar 4 anak. Dia memudahkan kalian mengklasifikasi organisasi apa? Ekonomi regional dan internasional. Biar lebih kelihatan mana yang ini organisasi ini bidangnya apa, didirikan di mana, anggotanya mana, kawasan mana. Biar lebih enak belajarnya. Yuk silakan, dibagi sendiri apa saya yang bagi? Dibagi? Sendiri. Ya udah, kalau satu akan ya. Ya. Ayo siapa lompat? Yes. Oh, saya sini ayo. Ayo ya, segera dulu. Kolom berapa kolom? Lari berapa garisnya ada 8. Medun. Oh, ada.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu berdiri pada tanggal 8 Desember tahun 1985. Lokasi berdiri Bangladesh. Atas Fatma Nepal, anggota Badan India Pakistan Bangladesh, Kementerian Nepal, Nama Dewa. Markahnya. Kemudian orang kita berkata ini bidang apa? SAAD. Ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Terus waktu berdiri 8 Desember 1985. Kemudian anggotanya 2, 1. Wah, tadi luar biasa Mbak Fajar. Saya berkesima mengikuti pembelajaran sejarah di kelas 12 IPS 1 tentang organisasi ekonomi regional dan internasional. Dari cara menyampaikan, metode pembelajaran, dan lain-lain, Mbak Fajar sungguh gini Mbak. Terus refleksi dari Mbak Fajar, ya tadi itu gimana? Kan kemarin berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Nah, setelah dilaksanakan, saya mendapatkan beberapa refleksi. Yang pertama itu bahwa pembelajaran diferensiasi konten itu belum, karena masih menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku paket. Perlu untuk pengembangan lagi. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran diferensiasi proses itu alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, walaupun masih terbatas dalam penggunaan sumber belajar dari siswa. Mereka masih mengandalkan misal dari Google pun belum yang seperti jurnal atau yang lain-lain. Kemudian untuk kedepannya ini masih belum sampai ke pembelajaran diferensiasi produk. Nah, nanti saya berupaya
untuk mengembangkan lagi bagaimana anak itu selain presentasi kemarin, walaupun presentasinya masih terbatas, saya ingin mengembangkan ke pembuatan produk dengan Canva, biasanya infografis yang baru ngetren, atau penggunaan TikTok. Oh gitu ya Mbak. Gitu, Pak. Untuk yang Mbak, yang tadi yang pertama tadi Mbak, untuk pembelajaran terdiferensiasi konten. Tadi kan menurut Mbak Fajar belum bisa maksimal. Kira-kira bisa diatasi enggak Mbak? Nah itu nanti kan sumber belajar memang terbatas Pak. Nanti insya Allah saya berusaha untuk membuat modul pembelajaran untuk anak kelas 12 biar nanti sumber belajarnya lebih bervariasi. Iya. Hanya modul atau bisa yang lain Mbak? Modul bisa juga saya linkkan ke YouTube, atau saya bikin materi di YouTube, nanti linknya di share, atau juga nanti apa ya Pak ada kayak apa Pak? Nah, mungkin Mbak Fajar sendiri kan paham itu mengenai materi organisasi ekonomi, kan bisa kembangkan, bisa medianya. Nah ya PowerPoint juga bisa nanti misal ditayangkan di kelas atau di share di grup WA, nanti biar anak mempelajari di situ dari situ. Bagus sekali itu Mbak, saya setuju, saya mendukung misalnya Mbak Fajar. Terus rencana dan tindak lanjut Mbak Fajar untuk yang tadi itu mau dieksekusi kapan Mbak? Nah ini karena untuk materi ini nanti masih ada organisasi militer, kan ini organisasi ekonomi, nanti ada yang organisasi militer, jadi pertemuan selanjutnya sebelum PAS nanti bisa saya sampaikan dan saya terapkan 3 diferensiasi itu dalam materi organisasi militer regional dan internasional. Wah, semakin saya tidak sabar untuk mengikuti ini Mbak. Semoga rencana Mbak Fajar untuk pembelajaran sejarah khususnya di kelas 12 IPS 1 berjalan sesuai rencana dan tujuan pembelajaran tercapai ya Mbak. Amin Pak. Sukses untuk Mbak Fajar dan sukses juga untuk siswa-siswi kelas 12 IPS 1. Mohon bimbingannya Pak. Siap, insya Allah kita belajar bersama-sama.